Apa dalil boleh membunuh binatang yang mengganggu? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dalam sholat, sedang sholat boleh membunuh. Dalam sholat boleh membunuh dua yang hitam. Ular dengan kalajengking karena mengganggu. Tapi kalau binatang tidak mengganggu tidak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhnya dengan baik. Sekali pukul mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah, setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah usaha. Dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai bahaya hewan kaki seribu yang masuk ke rumah menurut ajaran Islam. Pertama sekali kita akan melihat pandangan Islam terhadap hewan kaki seribu ini sebagai perantara ilmu guna-guna tingkat tinggi. Apakah hal ini hanya mitos atau memang ada dasarnya dalam keyakinan kita? Kemudian kita akan membahas dampak psikologis dari kehadiran kaki seribu, seperti mimpi buruk dan kesulitan tidur. Lalu bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari? Tidak hanya itu saja, kita juga akan membahas konsep kaki seribu sebagai jelmaan jin atau sebagainya, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keyakinan dalam Islam. Apakah memang ada keterkaitan antara kaki seribu dan makhluk gaib? Tentu kita tidak hanya memberikan informasi mengenai bahayanya sahaja, tetapi juga melihat penyebabnya menurut Islam. Apakah ada hubungan antara cara bagaimana kita menyimpan makanan, kondisi rumah yang lembab atau daun-daunan yang berserakan dengan masuknya hewan kaki seribu ini? Jangan lewatkan informasi menarik tentang video kali ini. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dan keberkahan di dalam rumah dengan memahami pandangan Islam terhadap fenomena sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk ke rumah menurut Islam? Apakah menjadi pertanda sesuatu yang berbahaya? Hewan kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di halaman rumah. Tidak jarang mereka kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu lingkungan penghuni rumah. Ia suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk dan tinggal di tempat yang lembab. Sering disebut kaki seribu. Hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 hingga 400 kaki. Di saat serangga ini memasuki rumah, sebaiknya Anda tetap berhati-hati. Karena kaki seribu dipercaya menjadi perantara ilmu guna-guna tingkat tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu saja, dalam pandangan Islam hewan ini dianggap membahayakan. Lalu kira-kira apa saja bahaya kaki seribu memasuki rumah menurut Islam? Kaki seribu kecil maupun besar dianggap berbahaya jika ia hadir di dalam rumah. Dengan demikian membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut akan kita hadirkan informasi penyebab kaki seribu ini masuk ke rumah menurut Islam. Pertama adalah perantara santet ilmu guna-guna. Menurut Islam, hewan ini bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara tingkat tinggi. Dikabarkan terdapat orang yang berniat jahat yang memiliki dendam dan berencana mengganggu Anda dan keluarga. Nantinya, di saat kaki seribu berada di rumah penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan sebagainya. Yang kedua dapat menyebabkan mimpi buruk. Apabila kaki seribu masuk di rumah yang berasal dari pengaruh ilmu jahat, nantinya Anda bisa sering bermimpi buruk. Ini dikarenakan kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang dapat mendatangkan aura negatif buruk dalam rumah. Anda sebagai pemilik rumah menjadi target ilmu jahat yang berbahaya. Ketiga, susah tidur. Adanya kaki seribu di dalam rumah juga bisa membuat penghuninya susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dari kebiasaannya meskipun udara di luar terasa sejuk. Apabila hal ini terjadi, sebaiknya Anda segera mencari tahu dan mengusir hewan kaki seribu tersebut dari rumah. Keempat, jelmaan jin atau siluman.
Menurut Primbon Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin atau siluman, yang makhluk ini sangat suka berada di tempat lembab dan sepi di sudut rumah. Dalam Islam, hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa merubah kewujudannya. Kelima, dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetapi ia tetap saja hewan yang dapat mengeluarkan racun. Melansir dari berbagai sumber, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi racun berupa hidroklorid dan hidrogen cyanida. Dikhawatirkan racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal hingga melepuh. Bahkan racunnya bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sehingga muncul ruam di sekujur tubuh. Dan adapun penyebab lainnya, kenapa hewan kaki seribu muncul di rumah? Yang pertama adalah menyimpan makanan dengan sembarangan. Menyisakan makanan di berbagai tempat ternyata bisa mendatangkan kaki seribu di rumah. Ini dikarenakan aroma makanan itu bisa menarik perhatian serangga untuk masuk ke rumah. Maka dari itu, tidak heranlah jika binatang yang satu ini juga kerap ditemukan di perkarangan dapur Anda. Apalagi jika dapur tidak langsung dibersihkan setelah digunakan. Yang kedua, kondisi rumah yang lembab. Kebiasaannya makhluk ini hidup di area yang basah dan lembab. Adapun ruangan bawah tanah dapur dan ruangan mandi adalah tempat yang sering mereka cari. Dengan begitu, jangan sampai Anda membuat rumah menjadi lembab. Yang ketiga, dedaunan berserakan. Penyebab kaki seribu yang sering ada di rumah adalah terdapat banyaknya daun-daun yang berserakan. Biasanya area yang terdapat daun berserakan adalah di halaman. Maka dari itu, untuk menghindarinya, pastikan Anda membersihkan halaman secara berkala dan jangan sampai dedaunan menjadi berserakan dalam waktu yang lama. Perlu diingat bahwa pandangan ini bersifat kepercayaan spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi kedatangan hewan kaki seribu ini di rumah, disarankan mencari bantuan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik itu dari segi spiritual ataupun profesional. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya sebagai pembelajaran jika bertemu makhluk ini di rumah, sehingga kita tahu akan pertandanya. Itulah tentang pertanda hewan kaki seribu yang ada di rumah Anda menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.